warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengaplikasian P3K yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sebagai moderator dari Syamsul Rifai, yang kedua ada Abdul Aziz sebagai pemakalah, yang ketiga ada Indra Septiandika sebagai operator. Baik, langsung saja. Materi akan disampaikan oleh Mas Aziz. Silakan, Mas Aziz. Apa itu P3K? P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah memberikan pertolongan dan pengobatan darurat dengan sementara yang dilaksanakan secara tepat dan cepat. Tujuan utama bukan untuk memberikan pengobatan akhir, tapi suatu usaha untuk mencegah dan melindungi korban dari keparahan yang lebih lanjut akibat suatu kecelakaan. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam P3K, yaitu menilai situasi, mengamankan tempat kejadian, dan memberikan pertolongan. Dalam pertolongan pertama pada kecelakaan, ada beberapa peralatan yang harus dibawa. Yang pertama ada perban, gunting medis, plaster, saluran medis, kotak P3K, kompres dingin dan panas, dan masker pernapasan dan pelindung wajah. Dalam menangani pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap jenis cedera atau kondisi medis memiliki cara masing-masing. Contohnya luka ringan, luka bakar, sengatan, keracunan, dan patah tulang. Cara mengatasi situasi darurat yang membutuhkan P3K di tempat yang jauh dari fasilitas medis. Yang pertama adalah mempelajari keterampilan dasar P3K, mempunyai peralatan P3K, keterampilan improvisasi, dan prioritaskan keselamatan. Cara menyediakan pertolongan pertama yang efektif dan tepat saat kecelakaan terjadi. Yang pertama, evaluasi keadaan dan amankan area. Bantuan medis, tindakan pertama dalam korban, dan stabilisasi korban. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari materi tentang pengaplikasian P3K dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman yang masih bingung bisa ditanyakan, kami buka 3 pertanyaan saja. Silakan Mas Ar. Baik, saya harus dibutuhkan praktek contoh untuk penanganan kasus patah tulang. Itu bagaimana? Yang kedua, siapa yang melakukan P3K ini? Terus bagaimana mengedukasi siswa yang misalnya takut sama darah, misalnya bertiga ke gunung, misalnya misalnya Mas Aziz patah tulang, nah Mas Indra sama Mas Danu takut darah, yang penanganannya bagaimana? Kalau misalnya saya sendiri, kalau misalnya kecelakaan terus patah tulang itu nggak berani lihat, takut bawa. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ricky. Di sini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam P3K, yaitu menilai situasi, mengamankan tempat kejadian, dan memberikan pertolongan. Yang ingin saya tanyakan, menilai situasi itu menilai yang seperti apa dan apa yang dinilai dan tujuannya untuk apa. Kemudian mengamankan tempat kejadian itu bagaimana? Sekian. Jawab pertanyaan dari Mas Riki Firda. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan menilai situasi dan mengamankan kejadian serta tujuannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Riki. Yang dimaksud dari menilai situasi adalah, yang pertama adalah mengenali bahaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, memperhatikan sumber bahaya. Yang ketiga, memperhatikan jenis pertolongan. Yang keempat, memperhatikan adanya bahaya susulan. Yang kedua adalah bagaimana cara mengamankan tempat kejadian. Yang pertama adalah memperhatikan penyebab kecelakaan,
utamakan keselamatan diri sendiri, dan yang terakhir, singkirkan korban dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri atau dengan alat pelindung. Nah, dari semua itu tujuannya adalah agar supaya kita saat melakukan P3K adalah tidak ada kesalahan dalam mengatasinya. Gimana, Mas? Saya pertanyaan dari Mas Aan. Siapa saja yang harus belajar tentang P3K dan bagaimana cara mengatasi patah tulang, serta berikan solusi bagaimana agar seseorang tidak takut darah. Nah, untuk siapa saja yang harus belajar tentang P3K adalah semua orang sebenarnya, karena P3K itu berguna untuk kita sendiri dan orang lain. Biasanya di sekolah itu terdapat sebuah organisasi yang namanya PMR untuk melatih siswanya agar tahu bagaimana cara melakukan P3K. Bagaimana cara mengatasi patah tulang? Aku coba tiawara ya, aku juga nengok. Itu bermacam. Jangan dioperasi. Patah tulang dapat diatasi dengan bidai atau alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan tulang yang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Syarat pemasangan bidai harus melebihi 2 persentian yang patah. Bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipih. Bidai dibungkus agar empuk. Ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan kelonggaran. Agar solusi bagaimana agar seseorang tidak takut darah adalah edukasi tentang darah. Sampaikan informasi yang akurat tentang darah, proses peredaran darah dalam tubuh, serta fakta-fakta yang dapat membantu mereka memahami betapa pentingnya darah bagi tubuh manusia. Selain itu, dengan pengenalan bertahap, mulai dengan gambar-gambar atau materi edukatif yang tidak terlalu menakutkan. Misalnya saya dari contoh ada 3 orang pendaki, 1, 2 ini pendaki tersebut misalnya pas misalnya kakinya patah kan, darah. Teman ini takut darah, dia membantu itu dengan dirinya. Ini kasus seperti ini bagaimana? Kayak mereka berdua lakukan. Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari masyarakat. Kalau dari saya itu bisa ditutup dengan kain, Mas. Kain seperti handuk kan ketika kita mendaki otomatis perbekalan kita sudah banyak. Pasti ada handuk tebal yang mungkin bisa membalut sementara sehingga darahnya itu tertutup, Mas. Dan bisa lanjut dengan menggunakan pengobatan yang lain seperti itu. Gimana, Mas Aan? Juga sistem bawaan harus itu biar kedua kan pendarahan itu harus segera dihentikan. Nah, misalnya dibuat dengan baju yang disobek pakai kain tadi, terusnya itu pastinya tidak mungkin ketiga pastinya memanggil tim bantuan. Tim SAR di bawah untuk dibantu atau satu temannya nanti di bawah untuk melakukan pertolongan selanjutnya. Jadi itu yang kasusnya seperti ini misalnya. Kan nggak mungkin didiamkan di pangan macan ini. Baik, saya akan memberi kesimpulan pada pertemuan pertama adalah memberikan pertolongan dan pengobatan dengan sementara yang dilaksanakan secara tepat dan cepat. Tujuan utama bukan untuk memberikan pengobatan akhir, tapi suatu usaha untuk mencegah dan melindungi korban dari keparahan yang lebih lanjut akibat suatu kecelakaan. Konsep P3K melibatkan langkah-langkah seperti evaluasi situasi, penanganan luka, resolusi jika diperlukan, dan keadilan bantuan medis. Kemudian kesadaran penanganan dan pekerjaan jalan adalah fokus utama dalam memberikan pertolongan utama. Dalam pertolongan pertama,
memerlukan beberapa peralatan penting yang dapat bervariasi tergantung pada jenis generator keadaan darurat. Ketiga, memainkan peran yang sangat penting dalam meramaikan alat dan mencegah komplikasi yang terjadi parah pada darurat. Dengan pengetahuan yang memadai, bagian yang baik dan ketersediaan alat yang memadai, kita dapat meningkatkan respon cepat dan efektif terhadap kecelakaan untuk keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya teman-teman sudah di presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.